Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara-saudari, Yesus mendorong kita untuk mengakuinya di hadapan orang lain. Ia berjanji bahwa jika kita menyangkal kesetiaan kita kepadanya, kita akan memutuskan hubungan kita dengannya. Dia tidak akan mengakui kita di hadapan para malaikat di surga. Saudara-saudari, apakah yang dimaksud dengan mengakui Kristus di hadapan orang lain? Itu berarti banyak hal. Segala sesuatu yang kita lakukan yang menunjukkan kepada orang lain tentang iman kita kepada Kristus adalah cara untuk memberikan kesaksian tentang Kristus. Berhenti sejenak untuk berdoa dan membuat tanda salib sebelum makan di restoran atau di kantin adalah cara untuk mengakui Yesus. Datang terlambat ke sebuah acara sosial karena kita menghadiri misa pada hari Minggu adalah cara untuk mengakui Yesus juga. Berbicara dengan tenang tetapi jelas tentang ajaran gereja mengenai masalah moral dan sosial, bahkan membela ajaran-ajaran itu ketika diserang, itu juga merupakan cara mengakui Yesus. Memiliki gambar-gambar religius di rumah kita adalah cara untuk memperkenalkan Yesus kepada mereka yang datang dan mengunjungi kita. Jika di dalam pikiran dan hati kita, inti dari identitas kita adalah bahwa kita adalah murid-murid dan utusan-utusan Yesus Kristus, hampir semua hal yang kita lakukan akan mewartakan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa Dia adalah nyata, Dia adalah Tuhan, dan kita adalah miliknya. Saudara-saudari, semakin sering kita melakukan hal tersebut, semakin dalam ikatan kita dengannya, dan semakin besar sukacita kita sekarang dan selama-lamanya. Menolak kasih karunia Allah adalah dosa yang begitu parah sehingga Dia tidak dapat mengampuni kita. Namun Yesus berkata dalam perikopa Injil hari ini, bahwa mereka yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Bagaimana menjelaskan kontradiksi yang tampak jelas ini? Suatu hal yang menghalangi belas kasihan Allah adalah penolakan kita yang terus-menerus untuk menerima belas kasih Allah. Roh Kudus, pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus, aktif di dalam dunia untuk mengkomunikasikan kasih dan anugerah Allah ke dalam hati manusia. Menghujat Roh Kudus berarti menolak berulang kali kasih dan anugerah yang Ia tawarkan. Mati dalam keadaan menolak itu berarti mati di luar persahabatan dengan Allah. Saudara-saudari, kita semua membutuhkan belas kasih dan anugerah Allah. Anugerah berupa kebenaran. Menolak untuk menerima apa yang kita butuhkan untuk keselamatan berarti kita tidak akan mengalami keselamatan. Ini adalah pemikiran yang serius. Entah bagaimana, meskipun kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri tanpa kasih karunia Allah, Allah masih sangat menghormati kebebasan kita, sehingga Dia tidak akan memaksa kita untuk hidup dalam kasih karunia itu. Inilah yang dikatakan oleh Katekismus nomor 1864. Tidak ada batasan untuk belas kasihan Allah.
Tetapi siapapun yang dengan sengaja menolak untuk menerima belas kasihan-Nya dengan bertobat, menolak pengampunan dosa-dosanya dan keselamatan yang ditawarkan oleh Roh Kudus, akan kehilangan hidup yang kekal. Saudara-saudari, Yesus menjelaskan bahwa jika kita setia dalam persahabatannya, terkadang kita akan menemukan diri kita dalam situasi di mana kita akan mengalami kesulitan, bahkan kesulitan untuk mengakui iman kita kepadanya. Banyak dari murid-muridnya yang pertama, termasuk para rasul, dibawa ke hadapan penguasa-penguasa dan pejabat-pejabat karena iman mereka. Dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini dan kuasa-kuasa jahat yang bekerja di dalamnya tidak menyukai kebenaran Kristus dan tuntutan-tuntutan yang diberikan kepada kita. Maka mereka yang memberitakan dan memberikan kesaksian tentang kebenaran itu akan mengalami perlawanan dan dipanggil untuk memberikan pertanggungjawaban atas kepercayaan dan tindakan mereka yang berlawanan dengan budaya mereka. Saudara-saudari, kita tidak perlulah takut akan hal itu. Kita harus percaya bahwa Allah akan benar-benar menggunakan pertentangan dan penganiayaan itu untuk memajukan kerajaan-Nya. Roh Kudus akan menuntun kita pada saat-saat krisis dan penderitaan, dan akan bekerja melalui kita untuk memperkenankan Injil menembus hati yang mungkin tidak terjangkau. Hal ini tidak hanya terjadi pada orang-orang Kristen perdana. Hal ini bukan hanya terjadi pada orang-orang Kristen yang hidup di bawah rejim politik yang sangat anti-Kristen. Hal ini adalah kasus bagi semua orang Kristen yang tetap setia pada persahabatan mereka dengan Kristus. Saudara-saudari, cepat atau lambat, kita akan menghadapi pilihan untuk mengakui atau menyangkal Tuhan dalam situasi yang penuh tekanan. Yesus tidak ingin kita khawatir akan hal itu. Janganlah khawatir tentang bagaimana atau apa pembelaanmu nanti. Namun Dia juga tidak ingin kita dibutakan. Dia ingin kita siap sedia, tidak terkejut, dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati